kesempatan ke TPA Batu Layang dan melihat alamat. Selamat malam sahabat Satu Kata, saya Stefanus Hakim, senang sekali kembali menemani Anda dalam podcast Satu Kata Public Insight. Malam ini kita akan membahas persoalan yang setiap hari kita lihat tetapi seringkali kita anggap biasa, yaitu sampah. Padahal pengelolaan sampah bukannya soal kebersihan, tetapi juga menyangkut kesehatan lingkungan dan masa depan. Sudah hadir bersama kita seorang aktivis lingkungan yang selama ini konsisten mengawal berbagai isu lingkungan di Kalimantan Barat, Bang Hermayani Putra. Selamat malam, Bang. Malam, Bang Hakim. Terima kasih sudah bersedia mampir di studio kita, di studio Satu Kata. Siap. Makasih juga undangannya nih, Public Insight. Baik, Bang. Bang Hermayani, para penonton Satu Kata, kalau misalnya teman-teman sering membaca koran, kemudian sering membuka website, medsos juga, dan kadang-kadang di TV lokal juga, bahwa Anda pasti akan kenal dengan Bang Hermayani. Tadi saya sudah men-spill siapa beliau, tapi akan lebih abdol kalau Bang Hermayani memperkenalkan diri dulu. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Bang Hakim. Pemirsa, saya Hermayani Putra. Saya lebih banyak ya mungkin 25 tahun terakhir ini berkecimpung ya di dunia gerakan sosial lingkungan. Dan tapi khusus 2 tahun terakhir ini saya mencoba melihat ya ada isu di urban, di perkotaan yang belum banyak disentuh, yaitu persoalan sampah. Nah, Kota Pontianak itu misalnya satu hari itu produksi sampahnya 411 ton per hari. Nah, dan sementara kapasitas di tempat pemrosesan air TPA Batu Layang itu 30 hektar itu sudah di ambang batas carrying capacity-nya, toleransi untuk itunya gitu. Jadi cukup mengkhawatirkan ya, Bang Herma ya. Kalau nggak ada upaya yang serius gitu ya, sistematis, signifikan, secara kolaboratif gitu antar pemangku kepentingan, saya khawatir persoalan sampah di Pontianak itu akan jadi bom waktu sama seperti kota-kota lain ya. Jogja pernah mengalami, kemudian Jakarta. Dan Bantar Gebang, yang terakhir kita melihat kebakaran di TPA Jatiwaringin gitu kan. Bandung juga pernah mengalami. Jadi ada kota-kota besar tuh cukup punya persoalan dengan sampah. Mungkin kalau masih ingat beberapa bulan yang lalu masyarakat demonstratif membuang sampah di depan kantor Bupati dan kantor DPRD ya. Iya. Sebagai bentuk protes terhadap bagaimana persoalan sampah yang tak terselesaikan ya. Oke, Bang Herma, kalau misalnya kita mau menggambarkan kondisi pengelolaan sampah di Kota Pontianak hari ini dalam satu kalimat, apa yang Bang Herma bisa sampaikan? Sebenarnya sudah banyak upaya ya, Bang Hakim ya, baik oleh pemerintah sudah regulasi kalau Perda nomor 12 2021 tentang pengelolaan sampah itu udah cukup visioner ya. Ya, dari dulunya orientasinya cuma kumpul dan angkut, dan sekarang sudah selesaikan masalah dari hulu sampai ke hilir gitu. Yeah. Nah, cuman memang tantangannya adalah bagaimana regulasi yang bagus itu kemudian bertransformasi menjadi budaya ya. Nah, satu hal di undang-undang, di Perda itu juga ditegaskan bahwa sebenarnya ini bukan cuma tugas yang tanggung jawab pemerintah ya, tapi juga adalah tanggung jawab bersama masyarakat, pelaku usaha, juga kawan-kawan dari kampus, sekolah, media juga. Jadi semua pihak menurut saya harus ikut turun tangan ya, harus terlibat sama persoalan sampah. Nggak selesai kalau hanya diserahkan ke pemerintah ya? Iya betul. Harus ada berbagi regulasi. Tugas lah Bang, kira-kira gitu. Oke, Bang, sebelum lanjut di meja kita nih kan ada beberapa nih yang kita bawa, yang Bang Herma bawa. Barangkali Bang Herma bisa tunjukkan ke penonton kita apa aja sih ini. Jadi kan saya tadi bilang ya, saya baru 2 tahun inilah berkenalan dengan isu sampah dan saya mencoba gitu sebelum saya ngomong ke publik gitu, mengajak kita ayo
mengubah perilaku kita terhadap sampah. Nah, saya udah praktekkan nih Bang Hakim. Kalau untuk yang sampah organik ya, saya udah pisahkan tuh, karena sebenarnya sampah itu 80-89% tuh organik dan termasuk makanan, Bang. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memilah sampah organik dan makanan, termasuk makanan itu dari rumah atau dari tempat usaha atau dari sekolah, dari kampus, dari sumbernya, itu sebenarnya kita udah nyumbang cukup banyak tuh. Jadi sehingga yang di TPA, tempat pemrosesan akhir batu layang itu bisa nggak banyak lagi yang dibuang sana, diolah di sana gitu, diproses di sana gitu. Nah, itu yang ini, dan ini kalau yang ini baru 2 bulan terakhir nih Bang. Yang plastik ini saya masih belum bisa lah ya, saya harus akui belum bisa mengurangi produksi sampah plastik. Nah, ini saya bikin ecobrick nih. Jadi saya gunting-gunting. Nah, ini kan ada di tengah nih, kalau saya taruh di mobil atau di motor, kalau saya bepergian selalu saya bawa. Sehingga kalau saya harus nyampah, saya enggak buang sampah ke di luar gitu, saya bawa pulang gitu. Nah, yang kecil ada waktu saya gunting-gunting gitu. Dan dibuat ya. kecil. Kemudian yang ini Bang, ini tuh bagian dari gerakan pemberdayaan disabilitas yang dikoordinir pimpin oleh Bang Mustaat. Nah, itu beliau mengajak teman-teman disabilitas untuk memproduksi sampah tekstil dari bahan jeans ini, kemudian ini bisa menjadi beberapa produk. Ini bisa untuk tempat HP, bisa untuk alat tulis ya, macam-macam gitu. Dan ini sudah produk ya, sudah produk ya, udah produksi Bang. Ini saya bawa juga nih, saya pakai tas yang diproduksi. Wah, gerakan pemberdayaan nih. Jadi ini saya pakai sengaja sebagai bagian dari promosi juga. Banyak promosi ya gitu. Dan ini bisa didapatkan di mana Bang? Yang ini di Cafe 1/2 Kopitiam ya, di ujung jalan Sepaka 2 ya. Nah, itu yang dikelola oleh teman-teman disabilitas. Itu bisa didapat di sana ininya. Dan bisa dibeli di sana ya, bisa langsung dibeli dan difungsikan. Oke, baik. Nah, yang dekat Bang Hakim ini kan kita bikin paving block ya, dari proses kita panaskan sampah plastik itu. Kemudian setelah cair kita tuangkan ke dalam platform sehingga dia bisa dicetak, nunggu kering. Ini bisa ganti paving block. Ya, oke. Bang, kalau untuk paving block ini butuh teknologi tinggi nggak sih Bang? Enggak. Sebenarnya ini enggak saya ya, Bang? dapat dari teman-teman KPH Ketapang Selatan nih. Bukan, Manggala Agni. Manggala Agni. Ketapang, waktu kita ada pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Nah, kawan-kawan ngajak saya ke tempat praktek mereka untuk ngolah sampah. Jadi saya dikasih oleh-oleh itu dengan kawan-kawan. Kalau misalnya ada masyarakat yang saya pengen halaman rumah saya pakai paving block kayak gini, apakah sudah ada diproduksi? Saya dapat info dari beberapa bank sampah di Pontianak itu sudah mulai ada yang produksi, termasuk dari ini Bang, tutup botol air mineral nih, kemudian dicacah kan, kemudian kan warnanya macam-macam tuh, itu kemudian membentuk tekstur yang sangat beragam dan sangat estetik gitu ya. Itu bisa jadi meja untuk di beberapa sekolah juga sudah mulai menggunakan itu, kemudian juga untuk furniture, kursi, meja makan, kemudian meja untuk sekolah. Jadi sebenarnya proses kita untuk mendaur ulang, menggunakan kembali sampah plastik digunakan, kemudian sampah ini. Nah, kami baru mulai gerakan ini di Kampung Yuka Bang, di Jeruju ya, Pontianak Barat ya. Pontianak Barat. Ini hari ini baru sudah ada 20 ibu-ibu di sana yang kita ajak dan mau bergerak memilah sampah ya. Dan hari ini produksinya itu sekitar 47 kilo. Saya ada catatannya tadi. Itu per hari Bang? Itu setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu, oke. Sebentar, saya catat ada. Sebentar. Nah, produksi hari ini tuh dari 20 ibu-ibu di Kampung Yuka itu, botol itu 11 kilo, gelas 7 kilo, gelas dari air mineral itu yang kecil, kemudian botol campur 5 kilo, kardus 15 kilo. Nah, itu nanti konsepnya itu jumlah itu kemudian kan ditampung oleh bank sampah, ada bank sampah yang jemput, bank sampah milenial, itu
nanti mereka dicatat dulu bang. Oh iya. Nah, ini kan karena produksi biasanya setelah 2 minggu atau 3 minggu tergantung berapa produksi sampah yang bisa dikumpulkan. Setelah dipilah baru mereka ibu-ibu ini mengajak minta tolong dijemput sampah yang udah dipilah itu kemudian dibawa ke bank sampah. Nah sebenarnya fasilitas itu dan gerakan itu sudah banyak, tinggal dijahit aja menurut saya ini soal tata kelola sih menurut saya umum. Dijahit dan kolaborasi barangkali Kolaborasi kuncinya gitu. Ini kan tadi Abang ada menyebut bank sampah ya, bank sampah milenial. Ini salah satu yang gerakan yang dibangun sama Bang Herman dan teman-teman ya. Iya, saya kebetulan cukup dekat dengan teman-teman penggerak bank sampah milenial, kemudian mereka juga dipinjamkan tempat di TPS Edelweiss ya. TPS itu kan singkatan dari tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi ada berapa layer tuh bang ya. Pertama TPS, tempat penampungan sementara kan. Kemudian TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Nah setelah TPST itu bisa yang ada di Purnama Ujung itu yang organik diproses jadi biodigester, ditangkap metannya, ditaruh di reaktor dan itu bisa menghasilkan biogas. Biogas ya. Kemudian yang sampah organik yang lain itu diolah dengan menggunakan maggot ya. Maggot BSF itu Black Soldier Fly. Jadi ada sejenis lalat hitam yang mengeluarkan larva. Nah larva ini yang larva BSF ini yang kita sebut maggot itu yang sangat cepat dia memakan sampah organik itu, terutama sampah makanan. Nah itu juga efeknya maggot itu bisa dipakai untuk pakan ternak, ayam, ikan ya gitu. Jadi ekonomi sirkulernya jalan bang. Ekonomi sirkuler jalan, memberi dampak ekonomi, ada potensi cuan buat masyarakat. Jadi kita menyelesaikan masalah itu juga memberi efek ekonomi bagi warga gitu ya. Bagi masyarakat sekitar bagi ya. masyarakat. Oke, Bang, ini terkait dengan bagaimana memilah sampah dari awal, seperti misalnya Bang Herman kan sudah mempraktekkan di mobil, misalnya sudah dipilah seperti ini, kemudian digunting, dibuat kecil dan agar tidak buang sampah sembarangan. Misalnya apakah bisa dibuat misalnya pemilihan sampah ada semacam regulasi dari pemerintah kota ya? Ya. Misalnya yang organik dipisahin sama dengan non-organik gitu. Karena kalau di luar kan sudah seperti itu bang ya. Jadi lebih mudah untuk mentreatmentnya. Bagaimana Bang Herman memandang? Nah sebenarnya Perda yang saya sebut tadi, Perda nomor 12 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Pontianak itu sebenarnya sudah sangat jelas gitu ya. Apa peran pelaku usaha, peran dan tanggung jawab masyarakat, peran dan tanggung jawab pemerintah, kemudian juga bagaimana peran stakeholder yang lain, semua udah dideskripsikan dengan sangat ini. Cuman sekali lagi tantangannya tuh bagaimana produk hukum ini, regulasi ini kita transformasikan jadi budaya, kemudian dia bergerak gitu sehingga kita ngomong tata kelola pengelolaan sampah ini bisa lebih utuh gitu ya dari hulu sampai ke hilirnya gitu. Dan sebenarnya itu bisa dilakukan ya Bang Herman? Bisa. Saya kan mohon maaf, saya mencoba mengedukasi diri saya sendiri. Awalnya memang berat ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai ini. Nah sampah itu kan kita jijik, bau, kotor gitu kan, karena kita nggak pilah. Jadi kalau kita pilah sebenarnya itu udah menyelesaikan ikut mengurai banyak hal lah terkait dengan sampah itu. Jadi endingnya seperti Bang Herman bilang tadi, nanti ketika di TPA sudah bukan lagi pemilahan dan lain-lain, sudah karena paradigma mindset dulu kan TPA itu disebut tempat pembuangan akhir. Sekarang disebutnya tempat pemrosesan akhir. Jadi proses akhir dari semua rangkaian sampah, semua jenis sampah itu gitu. Dan berharap sih yang tinggal di TPA itu tinggal yang residu tadi yang saya bilang, Pampers, pembalut wanita gitu ya, itu yang memang masih jadi tantangan gitu. Yang lain kan sudah terserap ya bang. Yang logam sudah ada pemulung, bahkan itu sudah jadi satu sindikasi, bukan sindikasi sih. bisnis yang sangat ini kan menjanjikan gitu. Kardus juga dan lain-lain. Plastik juga itu kan udah dikompres, kemudian banyak yang dijual dikirim ke Jawa gitu, menghasilkan biji plastik dan segala macam. Dan sudah ke sana arahnya ya Bang Herman ya. Bang Herman, kembali terkait dengan terkait dengan persoalan sampah. Apakah mengkhawatirkan menurut Bang Herman kondisi di Pontianak?
Menurut saya kalau kita belum berubah mindset, cara kita memperlakukan sampah. Saya khawatir kan populasi orang Pontianak kan nambah terus ya. Ya. Kemudian selain orang yang tinggal di Pontianak kan juga Pontianak itu kota yang sangat terbuka buat orang dari kabupaten lain, bahkan dari luar provinsi kan. Ya. Bahkan juga negara tetangga kita, orang dari Kucing, dari Brunei juga melihat Pontianak sebagai salah satu tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi atau untuk didatangi selama beberapa hari gitu. Artinya semakin banyak orang datang ke Pontianak sebagai destinasi wisata dengan berbagai kegiatannya itu juga produksi sampah dengan sendirinya akan meningkat gitu kan. Jadi kalau itu tidak segera ditangani bersama gitu, itu yang harusnya jadi kesadaran bersama kita gitu ya untuk ini. Dan sekali lagi tidak bisa diserahkan hanya ke pemerintah kota dalam hal ini dinas lingkungan hidup misalnya Bang. Dan semua stakeholder harus Dinas bergerak. lingkungan hidup itu Bang, yang kalau ngobrol dengan teman-teman tugasnya sebenarnya mengangkut sampah saja tuh dari TPS ke TPST terus sampai di TPA. Kalau yang itu yang di daratan ya. Kalau yang di sungai atau badan air itu tugasnya dinas PU. Kan kita sering lihat kan petugas Pakai PU perahu sampan ya. pakai pickup gitu kan, menjaring sampah yang ada di parit-parit di sungai-sungai kecil yang ada di sekitar kota Pontianak. Itu tugas PUPR gitu. PUPR ya. Tapi soal edukasi itu kan sebenarnya bisa dititipkan di teman-teman OPD Dinas Pendidikan kan. Di sekolah-sekolah ya Bang sekolah ya. misalnya dari PAUD sampai ke SD, TK, SD, SMP sampai SMA, bahkan sampai kuliah gitu. Jadi selama orang sekolah ada institusi pendidikan harusnya soal sampah ini dan menurut saya harus digeser juga ya mindsetnya, tidak lagi melihat sampah, tapi sampah itu harusnya lihat sebagai sebuah sumber daya gitu ya. Sumber daya di situ ada peluang ekonomi, peluang sumber-sumber income yang tadi saya bilang kan, mangkuk itu bisa dijadi pakan ternak, ikan, ayam, bebek gitu kan. Nah, yang plastik tadi sudah mulai ada produksi di tingkat komunitas gitu. Ya, misalnya maggot Bang, sorry saya potong maggot misalnya, sekitar 1 tahun lalu saya dapat informasi ngobrol dengan orang yang melologa maggot, sebenarnya cuannya besar gitu karena dibeli sama peternak ikan arwana di Kapuas Hulu. Ya. Dan mereka mengaku sebenarnya belum bisa memenuhi kebutuhan gitu. Ya. Soalnya kalau tinggal bagaimana ini disosialisasikan sih Bang ya. Betul kan? Jadi apalagi yang bekas kasgot. Bekas maggot tuh yang bekas sarang itu yang udah kering. Oh ya. Itu juga kan proteinnya tinggi tuh. Itu juga artinya zero waste itu sampah itu dikelola dengan prinsip tidak ada sampah yang tersisa. Ketika kita semua bisa memilah dan mengolahnya itu sebenarnya kita bisa ikut mengatasi masalah sampahnya itu sendiri dan sebenarnya kita bisa memetik manfaat tadi tuh, manfaat sosial, terutama manfaat ekonomi juga. Ekonomi gitu. ya. Ini Bang balik sini ini sebenarnya kalau nanti digabung dengan botol yang lain tuh seberapa nanti ini itu bisa jadi kursi. Di wrapping gitu kan. Ini bisa jadi atasnya tinggal kasih alas gitu yang lembut. Udah enak nih diduduki gitu. Bahkan di Afrika itu beberapa tempat ini dijadikan pengganti paving block. Jadi dinding gitu. Jadi dinding ya. Nanti tinggal disemen dan seterusnya. Semen ya. Jadi sebenarnya ada banyak inovasi, ada banyak kreativitas yang kalau kita kembangkan terus, sampah ini bisa kita atasi secara komprehensif. Bang, selama Bang Herma turun ke lapangan, ini Bang Herma kan sangat sering turun ke lapangan, malahan sejak dulu ya, aktif menjadi aktivis NGO di pemberdayaan masyarakat ya. Apa yang sering ditemukan Bang terkait dengan persoalan persampahan? Bukan hanya di kota, barangkali ya di daerah, barangkali Bang Herma juga bisa ceritakan. Lebih ke memberikan insight gitu Bang ya, wawasan, cara berpikir, cara bekerja yang tidak arus utama gitu ya, tidak konvensional, harus keluar dari situasi-situasi yang yang biasanya dan kita keluar dengan
beragam inovasi gitu ya Bang. Nah menurut saya itu yang harus dicari ininya. Nah saya baru ngobrol dengan teman-teman di Blue Forest misalnya yang bekerja di Kuburaya untuk isu mangrove. Dia ada satu desa di Medan Mas itu, mereka baru teman-teman baru pulang dari sana untuk kegiatan peringatan Hari Mangrove. Itu teman-teman tuh didampingi masyarakat, didampingi kawan-kawan Blue Forest untuk membuat sampah itu jadi beberapa produk yang punya tempat tisu, kemudian tempat-tempat yang punya nilai fungsi gitu ya. Nah, sehingga sampahnya tidak dibakar, kemudian sampahnya diolah, tapi yang organik juga itu kan bisa jadi kompos, sehingga kita bisa mengurangi input dari kegiatan bercocok tanam, budidaya, pertanian, perkebunan atau yang lain-lain itu tidak dengan input dari kimia gitu ya. Tapi justru yang lebih natural, lebih organik dan lebih ramah lingkungan, lebih sehat gitu. Dan itu bisa diterapkan juga di Kota Pontianak ya, karena di pinggiran-pinggiran juga kan masih ada lahan pertanian dan seterusnya ya. Jadi menurut saya melihat sampah ini memang harus dikeroyok gitu ya Bang ya. Betul. Istilah Pak Muda mantan Bupati Kuburaya itu kepong bakul lah, harus kolaboratif. Jadi sebelah sini semua tidak ada yang terlewatkan gitu. Dan misalnya kawan-kawan yang pelaku usaha wisata misalnya, itu kan salah satu kriteria kenyamanan orang untuk tinggal itu kan bagaimana destinasi itu bisa mengolah sampah dengan bersih dan bijak gitu kan. Termasuk isu-isu yang lain gitu. Oke, Bang Herma, tadi kan Bang Herma selalu mengutamakan menyarankan untuk kolaborasi. Tapi kalau harus memilih, mana yang paling mendesak untuk dibenahi? Apakah perilaku masyarakat, sistem pengelolaan, atau kebijakan pemerintah? Tapi sebelum dijawab kita break dulu Bang. Oke, siap. Barang 5 menit. Halo warga Pontianak, Mimin mau kasih tahu nih sebuah percetakan personal media. Yaps, mari Mimin kasih tahu. Kira-kira apa aja sih yang bisa dicetak di personal media? Dan pastinya di sini bisa cetak apa aja, mulai dari spanduk, brosur, banner, stiker, print gelas, dan masih banyak lagi. Cetaknya rapi, warnanya tajam, dan pengerjaannya cepat. Lokasinya di Jalan Parit Haji Husein 2, Komplek Alidia 3, nomor B33. Ini pertanyaan menarik. Menurut saya yang paling hulu yang harus kita sentuh itu adalah soal tata kelola ya. Nah, tadi kan saya sudah cerita secara regulasi sudah, fasilitas yang disediakan pemerintah kota juga sudah cukup banyak ya. TPS ada di berapa tempat, walaupun sudah makin dikurangi itu sama pemerintah kota, dan pada satu titik itu akan dikurangi lagi secara signifikan. Ada TPST, ada pusat daur ulang, ada bank sampah induk, dan bahkan sekarang masih ada sekitar 17 bank sampah selain bank sampah milenial yang saya cerita tadi itu yang masih aktif berkegiatan. Nah itu kalau dijahit sebenarnya menjadi sebuah ekosistem gitu ya Bang, ekosistem kolaborasi itu di mana sekolah bergerak, rumah bergerak, kampus bergerak, rumah ibadah juga bergerak, kemudian pasar, semua rumah tangga, semua unit-unit usaha, semua kegiatan yang menghasilkan sampah harus segera melakukan pemilahan dari sumbernya gitu. Dan kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, proses berikutnya adalah bagaimana melihat sampah ini sesuatu yang tadi proses yang saling ketemu satu sama lain. Nah, soal edukasi misalnya itu kita dorong ke sekolah, ke kampus untuk menginternalisasikan pentingnya kesadaran kepada sampah ini, dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu. Nah, yang di sisi lain pemerintah juga atau juga dibantu oleh dunia usaha ikut memperluas tersedianya fasilitas-fasilitas di mana warga kemudian lebih mudah gitu untuk membuang sampah di tempatnya gitu. Tapi sebenarnya yang paling itu tuh adalah mengedukasi tuh, dan saya coba ngasih contoh lah ya, pada diri saya sendiri. Saya tidak, kalau makan misalnya dan itu harus nyampah,
termasuk sedotan itu saya kurangi juga. Itu tidak saya buang, tapi saya bawa pulang. Bahkan saya punya teman itu sangat ekstrim, misalnya makan masih ada misalnya ngumpul-ngumpul gitu ya, kumpul-kumpul dengan kawan-kawan sekolah atau misalnya ada kegiatan gitu. Nah, ada sampah makanan itu kawan saya itu langsung dikumpulkan dan dibawa pulang. Misalnya dia punya peliharaan anjing atau kucing itu atau ayam ya. itu kemudian diselesaikan tuh sama peliharaannya. Tidak dibuang, tidak ditinggalin ya, itu kan Bang. Sangat membantu ya, kelihatannya sederhana tapi sangat membantu mengurangi beban petugas sampah gitu kan, yang memungut itu. Dari sekali lagi menurut saya yang paling penting tuh memilah dan mengolah sampah organik, sampah makanan itu kalau diolah, dipisah, dipilah itu kita nggak akan merasa bau lagi, tidak merasa jijik, tidak merasa kotor karena semuanya sudah terurai gitu ya ininya. Kemudian yang lain itu proses yang paling akhir tuh menurut saya memang integrasi semuanya dari pendekatan sosial, kemudian juga ada insentif ekonomi buat masyarakat. Nah, tadi saya cerita ibu-ibu 20 rumah tangga yang sudah memulai pemilihan sampah di Kampung Yuka itu mereka sepakat harga tadi itu 47.000 Bang, mereka sepakat itu ditabung. Nanti setelah berapa bulan, setelah angkanya secara nominal cukup signifikan, itu nanti bisa konversi dan nanti jual dijadikan beras atau minyak goreng atau apapun yang nanti disepakati oleh ibu-ibu. Jadi layernya itu berjenjang gitu ya. Oke, Bang, kalau kita ngelihat tadi kan Abang juga menyinggung terkait dengan peran lembaga keagamaan ya. Kabarnya di Muhammadiyah juga melakukan hal serupa, Bang, terkait dengan treatment persampahan itu gimana, Bang Herman mungkin bisa ya cerita. Di beberapa ini juga yang sedang kita dorong ya, Bang Hakim. Teman-teman kita di beberapa masjid di Jogja itu sudah memulai, kota-kota besar di Jawa juga, di Sumatera sudah, bahkan di Kalimantan juga sudah mulai. Namun di Pontianak ini memang kita masih punya tantangan ya untuk ngajak teman-teman di masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah untuk bisa menjadi role model juga nih, sebagai contoh untuk bagaimana sampah di masjid itu kita kelola dengan baik. Tapi saya ada contoh, saya kan juga ikut ngurus Masjid Ar-Raudah ya di BLKI. Itu sampah makanan itu kita bikin biopori juga, dan sampah-sampah makanan itu kita buang di bawahnya. Kita taruh di bawah dan prosesnya jadi lebih lebih meringankan lah. Yang ada di tempat sampah itu sudah tidak lagi bau, sudah tidak lagi karena kan rumah ibadah harus bersih ya Bang, harus bersih, betul. Jadi enak ya Bang jadi kita tunjukkan bahwa kebersihan itu bagian dari dari iman, itu harus terefleksi. Salah satunya adalah dengan gerakan ramah memilah sampah gitu. Oke, Bang Herman, kalau kita lihat sekitar setahun sampai 2 tahun terakhir DLH Pemkot Pontianak kan memberlakukan tidak lagi menggunakan kantong plastik ya, terutama di minimarket dan supermarket. Kalau di pasar mungkin masih ada. Menurut Abang ini efektif nggak untuk salah satu untuk mengurangi penggunaan plastik? Kalau lihat dari perilakunya sih mulai berubah ya. Tapi yang juga harus diteruskan edukasi dan kesadaran publik itu adalah kita masih menjumpai tote bag itu yang misalnya ada pembeli ya yang harus membawa cukup banyak belanjaan, dan karena sudah tidak disediakan lagi kantong plastik, mereka terpaksa atau ditawarkan sama pihak pengelola supermarket untuk membeli tote bag gitu kan. Nah, tapi seringnya tuh tote bag itu kan konsepnya tidak sekali pakai ya. Tapi yang sering terjadi adalah sering kita jumpai itu tote bag tuh ada juga di tempat sampah di masing-masing warga. Dan kita juga masih melihat tote bag itu ada di TPS gitu. Bahkan saya kadang ke TPST di Edelweiss itu kadang masih menjumpai juga tuh tote bag gitu. Jadi memang harus ada edukasi yang terus-terusan ya, harus sampai warga tuh nancap gitu ya untuk ini gitu. Jadi tidak cukup hanya sekali dengan gerakan, tapi itu harus diimbangi ya, diteruskan dengan aksi-aksi kampanye kesadaran bersama gitu.
Apalagi misalnya barangkali buat mereka yang punya uang ya udahlah beli aja nanti Iya. habis pakai buang juga sama juga pada akhirnya Bang Irma ya. Hanya tinggal beralih beralih sampahnya aja ya, berubah sampahnya aja ya. Tote bag juga ternyata Iya. bisa juga. Kalau tidak Bang Irma tadi bilang tidak dilakukan edukasi terus menerus. Bang, kalau misalnya kalau kembali ke lapangan, kalau Bang lihat di lapangan sejauh ini apakah belum efektifkah misalnya imbauan-imbauan kemudian misalnya di sekolah-sekolah, di kampus, di masyarakat terkait dengan bagaimana memilah sampah, kemudian bagaimana mentreatment sampah. Abang lihatnya bagaimana? Menurut saya memang harus banyak contoh baik ya dilakukan di tingkat komunitas, di tingkat warga, kemudian juga di sekolah, di kampus atau di rumah ibadah atau di pasar, di kantor. Jadi proses itu tuh memang harus, tadi saya bilang itu regulasi itu bagaimana itu kemudian menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang menjadi gaya hidup gitu. Nah itu memang tantangan kita di situ gitu. Saya ngerasa nih Bang setahun lebih ini mulai memilah sampah yang organik dan makanan saya taruh di biopori dan di komposter, kemudian yang plastik mulai saya olah untuk tidak saya buang ke tempat sampah. Itu juga mendisiplinkan diri itu ternyata memang berat ya, Butuh effort ya? butuh effort. Jadi saya bisa ngerasakan sih kalau kita tidak berani memulai, itu dia kita sering merasa udahlah itu kan bukan urusan saya gitu kan. Nah yang harus dipikirkan adalah, yang harus disadari, begitu kita tidak peduli sama sampah yang kita hasilkan, kita tidak tahu tuh akan berakhir di mana tuh sampah. Bisa jadi balik lagi ke kita dalam bentuk yang lain, misalnya mikroplastik. Itu kan juga ancaman besar ya sekarang, pemicu juga beberapa penyakit, jenis-jenis penyakit baru, karena begitu dia masuk ke dalam rantai makanan ke tubuh mengendap, yaitu juga akan punya pengaruh ke kondisi kesehatan tubuh gitu. Oke, Pak Irma, kalau kita lihat di fasilitas sosial, kemudian misalnya tempat publik, katakanlah di sekitar jogging track Untan ya, itu kan udah jelas tuh ada tempat sampah yang berwarna ada merah, kuning, hijau. Iya. Apakah itu juga perlu dilakukan digencarkan juga di tempat-tempat lain Bang, di tempat yang banyak dikunjungi publik, kalau Bang Herman melihatnya? Iya, itu juga sering jadi joke kita ya. Nah, terus mereka kan dipilah ya, organik, anorganik, yang berbahaya ya, berbahaya gitu, kaca atau kaleng. Tapi begitu dia diangkut oleh petugas sampah Bang, ya itu kan dicampur. Betul. Tidak dipilah berdasarkan jenisnya yang setelah melakukan pemilahan gitu. Itu menurut saya tuh harus ada penekanan gitu ya, bahwa yang saya bilang soal tata kelola tadi itu mulai dari hulu sampai ke hilir itu harus jelas gitu ininya. Berkesinambungan ya, Bang. Berkesinambungan. Kemudian sebelum sampai di TPA, bagaimana hasil akhir dari sampah yang udah dipilah tadi itu berdasarkan yang organik, anorganik dan jenis-jenis yang lain. Itu kan treatmentnya tuh beda-beda ya. Misalnya yang kaleng seperti apa, kemudian yang kaca juga itu kan juga kita harus sangat serius, karena ada beberapa kasus mungkin tidak di TPA Batu Layang tapi di tempat-tempat lain itu ada petugas sampah yang terluka karena besetan pecahan kaca itu dan berdampak cukup parah gitu. Bahkan ada yang sampai ke fatal, meninggal gitu. Itu kan sesuatu yang harus kita cegah ya, kita mitigasi gitu. Ya, Bang, kalau Abang lihat, kalau dari pernyataannya Abang lontarkan tadi, bisa dikatakan bahwa fasilitas yang tersedia saat ini bisa dikatakan belum terlalu memadai Bang ya, terutama untuk pemilihan-pemilihan itu ya. Karena pada akhirnya di muaranya di sana kan gabungnya di TPA ya. Itu yang saya bilang proses pembudayaan itu ya, proses membangun kebiasaan baru dalam memilah dan mengolah sampah. Tidak hanya kepada publik ya, kepada warga selaku penghasil sampah,
tapi juga kepada petugas dalam proses tata kelola berikutnya gitu. Itu yang saya kira tantangannya yang harus kita cari itu Bang, solusi bersamanya itu seperti apa gitu. Oke, baik Bang Herma, kita break sebentar sekitar 5 menit untuk jeda advertising berikut ini. Baik, siap Bang. Wujudkan mimpi hunian Anda di hati PAL Residence, mini cluster eksklusif di PAL 5 Kota Pontianak dengan akses mudah ke pusat kota. Menawarkan desain modern minimalis yang elegan dan fungsional. Dibangun bertahap, hanya 3 unit di tahap pertama. Nikmati jalan lebar 5 meter bebas banjir dengan pondasi tinggi 40 cm di atas tanah keras non-gambut. Dapatkan free kanopi, berplafon, dan taman depan yang asri. Interior dilengkapi dengan plafon tinggi 3 meter model mewah, keramik roman berkualitas, serta bonus lampu-lampu cantik. Jendela aluminium dan pintu utama kayu bengkirai, kelas 1 menjamin keamanan dan keindahan. Tipe 70 plus ini dilengkapi 2 kamar tidur, dengan kamar utama plus kamar mandi dalam. Kamar mandi menggunakan kloset, duduk toto, dan shower lengkap dengan persiapan heater. Fitur langka di perumahan lain. Dapatkan rumah impian Anda dengan luas tanah 10 kali 18, harga 675 juta rupiah. Khusus pembelian pertama, nikmati bonus kitchen set dan lampu meja makan. Kami juga akan menanggung BPHTB Anda dan siap bantu proses KPR. Ingat, bonus dan harga istimewa ini terbatas. Hati PAL Residence, miliki rumah dengan hati tenang. Segera hubungi kami. Sahabat Satu Kata, kembali dengan berbincang dengan Bang Herma terkait persoalan sampah di Kota Pontianak. Bang Herma, kalau Abang melihat terkait dengan kebijakan Pemkot dalam menangani persoalan sampah, apa opini Bang Hermayani saat ini? Saya baca perda itu ya, kemudian dibanding dengan perda di tempat lain, Kota Pontianak sudah cukup visioner gitu ya. Cuma memang bagi peran antar stakeholder itu jelas, kemudian visinya apa jelas gitu. Cuma memang tantangan kita itu mungkin kita perlu terus mengingatkan teman-teman di pemerintahan untuk tidak capek, tidak lelah untuk terus mengajak kita yang lain untuk ini, dan kita juga saya sih ngajak supaya lebih proaktif ya, tidak nunggu diundang atau diajak pemerintah. Kita bisa mengambil langkah-langkah konkret bisa di rumah atau di lingkungan RT kita masing-masing, atau kalau kita tinggal di komplek misalnya, atau di gang, dimanapun, atau di tempat kerja, atau di sekolah, atau di kampus, di pasar. Apapun peran kita, menurut saya kalau kita bisa ngambil hal-hal konkret sedikit demi sedikit, itu kan akan terus berkembang. Saya tadi cerita yang 20 ibu-ibu di Kampung Yuka yang memilah sampah itu, 2 minggu lalu tuh baru 15 orang Bang. Awalnya baru 15 orang. Baru 15 orang, sekarang udah nambah 20. Dan kita memang menyasarnya ke ibu-ibu, karena kita tahu the power of mama ini kan sangat militan ya. Dan ibu-ibu itu sangat tertarik karena di situ ada potensi tabungan bersama yang bisa dikelola, dan suatu waktu kalau secara jumlahnya sudah cukup memadai, itu bisa menghasilkan sesuatu. Di beberapa bank sampah itu bahkan proses menabung sampah itu dikelola, misalnya setelah jumlah tertentu itu ditabung untuk beli emas Bang. Ada yang seperti itu ya Bang Herma ya. Kemudian juga saya punya teman ya ini agak jauh sedikit, agak di Jogja, hasil nabung sampahnya itu kemudian dikumpulkan, ditabung, dan secara rutin setiap tahun dipakai untuk refreshing, piknik, gitu. Jadi ada banyak, itu bisa jadi modal sosial, modal bersama. Ada juga konsepnya sedekah sampah. Itu
itu biasanya di rumah ibadah. Jadi jamaah sebelum ke rumah ibadah bisa membawa sampah dari rumah masing-masing, dan karena konsepnya sedekah itu tidak dihitung gitu ya sebagai income, tapi kemudian dikelola oleh rumah ibadah itu untuk kemudian hasil penjualannya kembali untuk meningkatkan layanan kepada jamaat gitu. Oke, baik. Bang Herma, kalau misalnya diberi kesempatan bertemu langsung dengan wali kota, katakanlah sekitar 5 menit, kira-kira apa 3 hal yang akan Bang Herma sampaikan terkait persoalan sampah? Wah, ini pertanyaannya ini 5 menit ya. Ya, mungkin 5 menit ya. Saya cuma bilang satu, Pak Edi, ayo kita mulai gerakan pilah sampah, mulai dari RT, dari komplek, dari gang, kemudian juga mulai dari sekolah, dari pasar, dari kampus, dari tempat bekerja ya, dari kantor-kantor, dan itu harus jadi gerakan yang terus ada kekurangan kita perbaiki, ada yang kurang pas kita terus improve itu. Nah, yang kedua menurut saya reward ya. Kalau punishment kan sudah diatur di Perda itu. Nah, tinggal reward kepada warga yang atau komunitas yang sudah terbukti gitu ya, konsisten untuk melakukan pilah dan olah sampah secara kontinu dan secara signifikan mengurangi produksi sampah. Mungkin bisa dikasih insentif oleh pemerintah kota dalam berbagai bentuk gitu. Nah, yang ketiga menurut saya proses mengedukasi ini itu yang harus berulang-ulang. Kita belajar dari beberapa program KB misalnya, dulu kan nancap sekali tuh ya, 2 anak cukup gitu. Itu misalnya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, atau bahasa pakai merek nih ya. Tapi poin saya adalah kita harus create sesuatu yang relate sama sampah dengan komunikasi sosial yang menarik, yang sangat menyentuh langsung ke pemikiran dan hati seluruh warga gitu. Ada 3 hal itu yang bisa disampaikan ke Pak Wako ya. Bang Herma, ini terkait tadi kan Bang Herma juga sudah mengungkapkan bahwa sebenarnya pengelolaan sampah yang baik itu bisa menjadi sumber ekonomi buat masyarakat ya. Bagaimana kira-kira konsep ekonomi sirkular yang dapat diterapkan di Pontianak? Ya, tadi kan kita atau mencontohkan lah ya. Ya. Nah, saya kasih contoh teman-teman yang di bank sampah milenial itu ya, yang kawan-kawan kan usahanya itu adalah menjemput sampah dari titik-titik, ada yang dari rumah, ada yang dari restoran, ada yang dari hotel, ada yang dari kafe gitu ya. Kemudian sampah itu dipilah. Yang sampah organik, sampah makanan itu kemudian diteruskan ke ini. Teman-teman itu punya link dengan peternakan babi Bang yang di Siantan. Oh ya. Yang itu kan cukup besar itu. Betul. Dan itu sesuatu yang langsung terasa gitu kan. Artinya terjadi simbiosis mutualisme kan. Teman-teman peternakan entah babi, entah ayam, entah ikan gitu, atau bebek atau itik, itu kan butuh pakan, dan kalau itu diolah dari sampah makanan itu kan sangat membantu ya, mengurangi ketergantungan pakan ternak yang dalam proses produksi itu kan yang sangat signifikan gitu kan. Nah, proses itu tuh yang menurut saya penting untuk dilihat dalam konteks yang lebih luas, bahwa efek ekonomi dari upaya kita memilah dan mengolah sampah itu sangat terasa gitu ya. Dan sampahnya teratasi, ekonomi bergerak, ketergantungan terhadap pakan buat pengusaha ternak gitu ya. Apapun yang dikembangkan itu juga terus berkembang, dan itu kan lebih sehat ya. Karena kan tidak menggunakan bahan kimia. Saya kira sebagian besar pakan dari pabrik itu pasti ada unsur kimia sekecil apapun gitu. Nah, yang lain seperti contoh tekstil ini kan juga masalah besar kita Bang. Nah, dengan itu diolah dengan kreativitas dan
budaya kreatif, industri kreatif itu bahkan meningkatkan nilai ekonominya. Ekonominya. Gitu. Bahkan seperti yang dikerjakan oleh Bang Mus dan kawan-kawan dari Gerakan Pemberdayaan Disabilitas, itu juga ada dimensi lain nih di pemberdayaan disabilitas melalui slow fashion itu ya, mengolah sampah dari sampah-sampah tekstil dengan menghasilkan produk-produk yang punya nilai fungsi yang masih dan jadi bagian dari gaya hidup kan gitu. Oke. Baik Bang, kita sudah di penghujung podcast, tapi juga belum berakhir. Bang, ini ada saya akan menyebutkan satu kata atau satu kalimat. Bang Herma cukup menjawab singkat ya. Dari kata atau kalimat yang sebutkan. Gini Bang, plastik sekali pakai. Ya, itu harus diolah ya. Sorry, kita bisa putus ya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya saya nyebutkan plastik sekali pakai, misalnya ya setuju atau apa, boleh juga, bebas. Oh ya, oke. Oke, kalau itu tadi oke. Ya. Kemudian bank sampah. Bank sampah jangan dilihat dari berapa banyak yang dihasilkan, tapi bagaimana bisa menggerakkan kesadaran untuk memilah dan mengolah sampah dari rumah dan titik-titik produksi sampah yang lain. Kalau Sungai Kapuas bebas sampah, Ya, itu harus jadi misi dan visi besar kita bersama agar kita tidak melihat sungai itu sebagai tempat sampah, tapi tempat yang memberi berkah karena di situ ada ikan, di situ bisa juga tempat destinasi wisata yang menyenangkan. Kalau sampah menjadi energi, Itu harus jadi loncatan berikutnya dan harus bagian dari kita mengelola sampah, menyelesaikan persoalan sampah dengan pendekatan energi terbarukan gitu ya. gotong royong. Itu yang harus jadi fondasi. Kalau kita mau ngomong sampah itu tuntas dari warga, oleh warga dan akhirnya untuk warga. Oke. Kalau anak muda peduli lingkungan, Itu keren banget tuh. Bagaimana anak-anak muda menjadi pelaku dan penggerak utama. Bagaimana kita melihat sampah itu bukan masalah tapi berkah. oke. Kita jeda Bang 2-3 menit dulu ya. Sahabat Satu Kata, kembali bersama saya dan Bang Herma terkait dengan diskusi tentang tentang sampah di Kota Pontianak. Bang, selama Abang berkecimpung di persoalan persampahan, apakah pernah merasa lelah? Ya, ini juga situasi yang umum ya Bang ya. Kadang memang kita harus ketika ada perasaan lelah, jenuh itu kita memang harus take a break ya, istirahat sebentar. Kemudian tapi biasanya sih tidak lama ya. Kemudian selalu cari-cari cara supaya energinya naik lagi, kasih booster itu biasanya. Saya biasanya punya tips dan trik tuh datang ke TPS atau datang ke Pasar Mawar, melihat bagaimana petugas sangat gigih gitu ya. Kalau ataupun misalnya jalan pagi lihat petugas berseragam oranye yang menyapu sampah atau daun-daun yang gugur di tepi jalan itu. Nah, kita belajar dari orang-orang yang berhikmat untuk membuat kota jadi lebih bersih, sampah jadi tidak ada di sekitar kita gitu. Tapi selalu harus ada motivasi atau energi tambahan supaya tadi tuh persoalan sampah yang 411 ton per hari itu, dan saya shock waktu mungkin sekitar 1,5 bulan yang lalu saya punya kesempatan ke TPA Batu Layang dan melihat alamak saya punya dari tumpukan sampah itu berapa kilo yang saya Kontribusi kita ya. kayak gitu. Nah, itu yang itu biasanya cara-cara seperti itulah yang saya coba lakukan untuk supaya ada bangkit lagi kayak ngecas baterai gitu lah Bang. Recharger ya. Kemudian Bang Herma, apa pengalaman yang paling membekas
pengalaman paling membekas selama memperjuangkan isu lingkungan, terutama di Kota Pontianak? Nah, tadi kan saya bilang ini soal sampah ini kan saya baru ya Bang, baru belajar 2 tahun, belum juga 2 tahun terakhir ini. Tapi yang saya dapat itu memang ada sangat banyak gitu orang-orang yang punya motivasi, menginspirasi, punya banyak gagasan-gagasan inovatif untuk membuat sampah itu tadi tuh digeser mindsetnya menjadi berkah, punya nilai ekonomi gitu. Cuman kan memang untuk ini menjadi sebuah gerakan yang masif, yang massal, itu kan harus didorong menjadi sebuah ekosistem yang terus meluas, melebar, menguat gitu ya. Dan itu memang butuh anak-anak muda, butuh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah juga terus dengan konsisten melihat ini sebagai prioritas gitu ya. Nah, semua kota kabupaten tahun lalu kan tidak mendapat penghargaan Adipura, Bang. Adipura ya. Karena semuanya belum tuntas menyelesaikan persoalan sampah. Nah, jadi ada PR besar yang harus dituntaskan, dan kembali nggak bisa kita hanya membiarkan pemerintah kerja sendiri, harus kita support tentu dengan peran masing-masing lah gitu kan. Oke, baik. Bang Herman kan sudah terbiasa dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat ya, Bang. Cuman yang sekarang kan bergeser ke persoalan persampahan. Ya. Apakah ada rencana lain, planning ke depan ini terkait persoalan persampahan yang di Kota Pontianak barangkali yang bisa disampaikan ke publik nih? Iya, sebenarnya saya kan modelnya tuh jadi kayak tukang jahit gitu ya, kayak connecting people lah gitu. Jadi kayak yang ini kan dikerjakan Bang Mustad dan kawan-kawan gerakan disabilitas, yang lain-lain tuh gitu. Jadi saya pengen titik-titik tumbuh, titik-titik gerak itu semakin terhubung satu sama lain. Dan itu yang rencana saya tuh pengen itu juga menjadi sebuah gerakan berbasis komunitas. Sampah itu memang seperti kita bicara gerakan pemberdayaan yang lain, isu-isu yang lain tuh kalau itu harus dimotori oleh warga gitu ya. Kalau di Kota Pontianak kan kita ininya. Dan pengalaman yang di Yuka tadi itu yang sudah mulai tumbuh nih, 2 minggu lalu baru 15, sekarang sudah menyentuh 20 ibu-ibu. Nah, kita berharap 2-3 minggu yang akan datang ada lagi anak-anak muda yang ikut dalam gerakan ini gitu. Dan dari sisi pemberdayaan tadi kan kerangkanya sudah kelihatan ya Bang, bahwa sebenarnya 80-85% sampah itu yang diproduksi itu adalah sampah organik dan makanan. Nah, kalau kita bisa memilah dan mengolah itu untuk berbagai keperluan, jadi pakan ternak, untuk kompos, kemudian juga bisa untuk ekoenzim, itu ada banyak hal yang selama ini mungkin kita sangat tergantung sama input dari luar, dan itu biasanya mengandung zat kimia. Kita bisa meretas ketergantungan itu, dan pelan-pelan kita bisa hidup lebih sehat gitu. Oke, baik. Bang Herman, sebenarnya di podcast ini kan yang muncul kan hanya kita berdua ya. Ya. Tapi sebenarnya di belakang layar kan ada beberapa teman-teman. Barangkali teman-teman belakang layar ini pengen juga bertanya nih. Silakan Bang Herman. Biar lebih abdol ya Bang ya. Biar lebih Silakan Bang Rino barangkali. Bang Uun. Adakah yang ditanyakan ke Bang Herman? Sustainable development, kira-kira langkah kebijakan strategis apa yang perlu dilakukan seorang wali kota yang menjadi pemilik otoritas kota ini? Ya, waste management itu kan salah satu isu dari 17 goal dari Sustainable Development ya, Sustainable Development Goal, dan itu setiap tahun itu Indonesia kan juga sudah meratifikasi. Setiap tahun kita ditagih tuh komitmen kita untuk setiap 17 goal itu udah sampai di tahap mana gitu. Jadi menurut saya proses bagaimana kepemimpinan itu menginspirasi itu harusnya memang menuntaskan dulu dari hulunya tadi, bahwa harus pilah dan olah sampah
dengan benar, regulasinya juga mendukung ke arah itu, fasilitas yang memang dimungkinkan harus ada, disediakan sesuai dengan kebutuhan, tapi juga jangan terlalu memberi unsur manja ya bagi warga, karena sebenarnya warga itu bisa menyediakan sendiri tuh kebutuhan itu. Kemudian juga kawan-kawan menggerakkan stakeholder yang lain, pelaku usaha, kampus, rumah ibadah, itu harusnya visi seorang leader gitu ya. Dan saya sih melihat proses itu sudah mulai jalan, cuman memang harus kita perluas istilahnya tuh. Kalau selama ini mungkin baru gigi 1 itu, harusnya udah gigi 3 harus kecepatannya harus lebih dikencangkan lagi, sehingga percepatan menyelesaikan masalah sampah itu terus bergerak menuju sesuatu yang lebih inovatif, lebih solutif terhadap berbagai persoalan-persoalan yang lain gitu. Oke Bang Herma, kita kalau tadi kita sudah hampir di penghujung podcast dan sekarang memang sudah benar-benar di penghujung podcast ya. Terima kasih atas waktu dan pandangan yang sangat menginspirasi. Semoga perbincangan malam ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga mengajak kita semua untuk mulai berubah dari hal-hal kecil. Salah satunya seperti yang Bang Herma lakukan kan, menggunting kertas plastik. Ya. Tetapi sebelum kita tutup, kita minta closing statement dulu dari Bang Hermaeni Putra. Ya, saya ingin mengutip dari A.A. Gim ya. Untuk sampah ini mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, dan mulai dari hal-hal kecil. Jadi supaya dia tidak berat dan kita bisa terus bergerak dan juga menggerakkan siapapun yang ada di sekitar kita gitu. Jadi itu yang saya kira harus segera kita lakukan. Jadi tidak harus nunggu besok, ya mulai hari ini saja gitu. Mulai dari diri sendiri dan dari hal-hal yang kecil. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bang Hermaeni sudah menyempatkan waktunya. Kita tahu Bang Hermaeni cukup sibuk ya. Tidak hanya di Kota Pontianak tapi beberapa daerah binaan barangkali ya, atau teman-teman Kebetulan suka diundang lah ke ini. Jalan-jalan sambil lihat. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu, sudah berbagi dengan kita terkait dengan bagaimana melakukan treatment terhadap persoalan sampah. Ya. Sahabat Satu Kata, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami bersama Bang Herma. Saksikan lagi podcast kami dengan isu-isu yang lebih menarik terkait dengan sejumlah persoalan yang ada di sekitar kita. Selamat pagi, siang, dan selamat malam. Terima kasih.